kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita percaya saat ini bahwa kita sudah menerima kemenangan dari Tuhan. Karena kelahiran Tuhan, semua hanya karena kasih-Nya yang begitu luar biasa. Sampai Tuhan mau datang ke dunia untuk menjadi manusia. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji.
Tuhan lebih sungguh. Lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku besar di dalam segalanya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang besar melebihi segala-galanya Tuhan. Yesus lebih besar. Saya undang Ibu Gembala maju ke depan untuk berdoa. Ibu Gembala maju ke depan untuk berdoa. Bersyukur, kami berterima kasih. Engkau Allah yang lebih besar di dalam kehidupan kami. Terbukti sampai hari ini, di penghujung tahun ini, kami masih menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kami masih merasakan kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu Engkau Allah kami yang terbesar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami yakin, kami percaya kami boleh melewati tahun ini karena kuasa-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Dan kami merindukan Tuhan, Engkau terus memimpin kami di tahun 2024 ini. Walaupun banyak hal yang akan terjadi dalam hidup kami, tapi kami percaya bahwa Engkau yang akan membimbing kami, Engkau yang akan menyertai kami, Engkau yang akan memberikan pengharapan dan kemenangan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih, biar kami memuji-muji kebesaran-Mu, keagungan-Mu dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan kami rindu Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang memberikan sukacita, kedamaian, ketenangan, ketentraman di dalam hati kami. Kami akan bersukacita di dalam Tuhan, memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Seluruh pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu, Engkau kuduskan, Engkau sucikan, Engkau urapi dari tempat yang maha tinggi, yang memimpin pujian, yang singer, yang memainkan musik, yang membawakan firman Tuhan, yang melakukan, menjalankan LCD, lighting dan lain sebagainya Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan pakai, bahkan alat-alat musik yang kami pakai, seluruh perangkat yang kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Tuhan kiranya urapi, Tuhan kiranya berkati.
Kami yakin, kami percaya, kami yang hadir, kami tidak terlewati, kami akan menerima sukacita surga. Dan kami rindu, kami semua memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini mulai awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya. Salam. Shalom. Semangatnya kurang sekali lagi. Salam. Haleluya. Ada sukacita. Amin. Kalau saat ini ya, hari ini kita memperingati kelahiran Tuhan, pastinya kita itu penuh sukacita ya. Tetapi kok masih banyak wajah-wajah yang cemberut yo. Mana senyumnya? Haleluya. Senyum dong, kasih kanan kirimu. Dengan senyuman katakan, selamat hari Natal, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Selamat Natal, selamat Natal, damai sejahtera. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang terbesar dan termulia, yang sungguh luar biasa, yang sudah memberikan kita keselamatan semuanya. Amin. Haleluya. Kau terbesar, kemuliaan akan semua kepadamu. Kau terbesar, kemuliaan, biarlah semua memujimu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kami memuji, segenap jiwa kami bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Haleluya. Kau terbesar, kemuliaan akan semua kekuasaanmu. Amin. Kau terbesar, kemuliaan, biarlah semua memujimu. Amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita
Dia adalah juru selamat kita. Tanpa Dia, kita tidak akan pernah menerima keselamatan yang dari Tuhan. Kita percaya bahwa Dialah jalan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jalan kehidupan itu yang Yesus katakan.
Tetap sukacita. Meskipun dromos, tetapi kita harus sukacita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Dari pulau dan benua. Silakan duduk saudara. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mohon urapan Tuhan bekerja di dalam hati kita, supaya setiap kebenaran firman itu tidak berlalu sia-sia, tetapi biarlah setiap kebenaran firman itu senantiasa tertanam di hati kita dan bertumbuh serta berbuah, untuk kita bisa jadi berkat bagi banyak orang, kita bisa menjadi terang Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk kami bertumbuh di dalam Engkau, untuk kami bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Haleluya,
Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Gemerlah bagai emas murni Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini, bentuk kami Tuhan, jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang, cemerlang bagai emas murni Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku, ini hati kami Tuhan, semua ku berikan padamu. Kuduskan kami selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. Hambanya untuk maju ke depan berdoa. Hanya Tuhanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Inilah yang menjadi setiap kerinduan kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan oleh darah-Mu yang mahal. Dan pada kesempatan ini kami mengucap syukur di hari yang Natal ini,
kami bisa berhimpun, berkumpul, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan duduk di atas puji-pujian, dan Tuhan melawat kami di saat kami memuji, menyembah. Yang lemah dikuatkan, susah dihiburkan, sakit disembuhkan. Dan saatnya berfirmanlah pakai lidah bibir hamba-Mu ini untuk menjadi saluran berkat untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan firman-Mu akan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kami keluarga, ya, atas nama keluarga mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru, tahun 2024 yang akan kita jalani. Kalau pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran, kedatangan dari jemaat yang dari luar kota, ya, yang dari Malang, yang dari dalam kota, dan terima kasih juga pertama kali Ibu Juri dalam rangka Natal bersama-sama dengan Pak Juri untuk berbuat bakti, untuk beribadah di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Puji Tuhan, tema Natal yang tema nasional itu tentang kemuliaan, ya. Di dalam Lukas 2 ayat 14, di dalam Lukas 2 ayat yang ke-14, kemuliaan, ya, bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan. Pada mulanya adalah Allah, dan Allah adalah yang awal dan yang akhir, yang alfa dan yang omega. Itulah sebabnya segala kemuliaan, keagungan, hormat itu hanya bagi Tuhan. Tuhan yang dimuliakan. Dan termasuk saudara dan saya juga dimuliakan melalui darah, melalui salib Yesus Kristus. Jadi saya ini berhadapan dengan orang-orang yang mulia. Amin. Kita berharga di hadapan Tuhan. Kemarin sama Pesa disinggung, kemuliaan itu di dalam Ibrani itu kabot, ya, atau kavot, ya, yang menjadi akar ide, ya, suatu keakraban yang mengacu kepada bobot atau nilai. Jadi pemakaian kata kabot, kavot ini, kemuliaan ini berkaitan dengan manusia, mengacu kepada apa? Berbicara kemuliaan itu ada kekayaan, ada kehormatan, ada kemegahan, ada reputasi. Jadi kemuliaan itu suatu kehormatan. Siapa yang berhak dan layak untuk menerima kehormatan dan kemuliaan? Seringkali kita kalau di dalam pimpin pujian WL, mari kita beri kemuliaan, kita diberi sorak, kita bersorak kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang mari kita berkemuliaan. Nah, maksudnya itu ada yang bersaksi mengarah kepada sid, bukan, sebenarnya semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan karena WL, karena yang bersaksi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Yesus Kristus itu bukan manusia biasa, guru yang salah satu atau seorang nabi saja, tetapi dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan yang layak disembah,
yang menerima penghormatan yang sama dengan Dia yang duduk di atas tahta Allah Bapa. Kita mengenal Tritunggal. Ya, Allah kita itu satu, bekerja di dalam 3 pekerjaan. Bapa bekerja, Anak bekerja, Roh bekerja, dan sampai saat ini Allah hadir di dalam pribadi Roh Kudus. Di dalam Wahyu pasal 4 ayat 11 berkata demikian, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi ya Tuhan dan Allah kami, Engkau yang layak menerima pujian, menerima hormat, menerima kuasa. Kemuliaan itu hormat, reputasi, kejayaan. Di dalam dunia saja, siapa yang menang di dalam pertandingan itu dan endingnya itu adalah piala, mahkota, kemuliaan. Lewat apa? Perjuangan. Lewat apa? Lewat pertandingan. Contohnya Liga Primer Inggris, Liga Indonesia. Itu 1 tahun itu bertanding terus, lawan ya, home dan tandang. Kemudian harus meraih kemenangan, harus meraih poin. Kemudian kalau menduduki posisi puncak dan menerima penghormatan, menerima penghargaan, menerima kemuliaan itu secara dunia. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Allah itu memang dimuliakan. Tetapi ketika turun di dalam pribadi Yesus, ketika datang ke dunia, dan kemudian manusia itu adalah manusia Yesus. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Dan kemudian dalam Filipi pasal 2, ia merendahkan diri dan taat sampai mati. Itulah sebabnya kemudian ditinggikan, dimuliakan. Segala lidah mengaku, segala mulut mengaku, lutut bertelut dan menyembah Yesus sebagai Tuhan. Puji Tuhan, ada banyak cara untuk mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Bagaimana cara mendatangkan kemuliaan bagi Allah di dalam hidup kita? Ada beberapa hal ya. Cara untuk mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Yang pertama, dengan menyembah Allah. Allah itu roh dan kebenaran. Kita harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Penyembahan adalah tanggung jawab pertama kita kepada Tuhan. Kita menyembah Allah dan kita menikmatinya. Ketika kita memerintah kita ya, memuliakan Tuhan, Allah mengajak kita supaya kita menikmati Tuhan. Di dalam kita menyembah, kita menikmati, kita merasakan hadirat Tuhan. Sudahkah kita mengalami, merasakan keintiman, kedekatan dengan Tuhan? Ketika kita menyembah, ketika kita berdoa, merasakan ada hadirat Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Next, ya. Allah ingin agar penyembahan kita ini dimotivasi ya oleh kasih, dimotivasi oleh ucapan syukur dan sukacita, bukan oleh kewajiban. John Piper mencatat ya, Allah paling dimuliakan di dalam kita ketika kita sangat merasa puas di dalam Dia. Makanya kita harus ibadah itu merasa puas. Puas yang di dunia ini enggak akan membawa kepuasan yang sesungguhnya. Ku sungguh puas karena siapa? Yesus. Jadi penyembahan adalah
dijadikan menjadi gaya hidup yang menikmati Allah. Mari kita menikmati Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dan kita memberikan diri kita untuk dipakai menjadi alat dan tujuannya. Jadi yang pertama, kita memuliakan Tuhan dengan menyembah. Yang kedua, kita memuliakan, kita memberi kemuliaan dengan mengasihi tubuh Kristus. Ketika kita dilahirkan kembali, lahir baru, manusia secara jasmani lahir satu kali. Tetapi kita perlu lahir secara rohani, itu lahir baru. Ya. Kita menjadi bagian dari keluarga Allah, mengikut Kristus, bukan sekedar menjadi percaya, tetapi juga termasuk menjadi anggota, dan kita belajar untuk mengasihi keluarga Allah. Kalau kita memuliakan Tuhan, pertama kita memuliakan. Salib itu vertikal dan horizontal. Kita mengasihi Tuhan dan kemudian kita mengasihi sesama. Nah, Yohanes menulis di dalam Yohanes 3 ayat 14, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Jadi tanggung jawab kita adalah untuk belajar bagaimana seharusnya mengasihi Tuhan dan juga kita mengasihi, menghormati sesama kita. Ya, jadi memuliakan Tuhan dengan cara kita menyembah Allah, memuliakan Tuhan kita menjadi mengasihi tubuh Kristus. Kita itu anggota tubuh Kristus. Tubuh terdiri dari banyak anggota. Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada tangan, ada kaki. Kita semua ini jemaat itu anggota tubuh Kristus. Dipakai oleh Tuhan untuk pelayanan-pelayanan yang ada. Semuanya tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian yang ketiga, menjadi seperti Kristus. Loh, apa bisa kok kita menjadi seperti Kristus? Apakah kita suci? Tidak, saudara. Karena darah Yesus, karena penyaliban Yesus Kristus, dan karena karya kuasa Roh Kudus, begitu kita dilahirkan ke dalam keluarga Allah, Allah ingin agar kita ini bertumbuh menuju kepada kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani adalah menjadi apa? Serupa dengan Kristus. Di dalam cara apa? Berpikir. Dalam cara apa? Bercita rasa. Dalam cara apa? Bertindak. Dan kemudian kita semakin berkembang. Ya. Berkarakter. Karakter kita itu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Semakin besar, kehidupan kita akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Alkitab berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Jadi sekarang itu kemuliaan ada di dalam gereja, kemuliaan Allah ada di dalam kehidupan orang percaya. Kita menjadi terang, kita menjadi garam, kita menjadi berkat, kita sudah memuliakan Tuhan. Amin. 2 Korintus 3 ayat 18. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita sendiri kita tidak mampu untuk kita menjadi seperti Kristus, tapi oleh karena kuasa Roh Kudus yang memampukan kita berbudi luhur, berbuat baik, mengasihi, boleh menjadi berkat.
Ya, ada contoh lain ya. Next ya, untuk cara memuliakan Allah. Ya. Berikut cara mempermuliakan Allah yaitu dalam Mazmur 73 ayat 25 ini Mazmur Asaf. Puas dan menikmati Allah. Artinya bahwa Allah lebih mulia dari yang lain. Kita merasa puas dan menikmati. Mazmur Asaf berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Di bumi ini sifatnya fana. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya kepuasan yang ada di dunia ini kepuasan yang semu. Kesenangan yang di bumi ini kesenangan yang sementara. Itulah sebabnya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi kita umatnya yang dimuliakan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kemudian memuliakan Allah itu berarti kita mengucap syukur kepada Allah. Kita selalu berterima kasih. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia, oleh Yesus Kristus, oleh Tuhan Allah Bapa kita, oleh kuasa Roh Kudus yang memelihara, yang memberi kekuatan. Saat sakit disembuhkan, saat susah kita dihiburkan, jalan buntu dibukakan jalan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa dikatakan mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mari kita banyak-banyak mengucap syukur. Jangan banyak-banyak bersungut. Jangan banyak-banyak mengerutu. Saudara yang dikasih Tuhan, mari saudara, supaya kita memuliakan nama Tuhan, banyaklah bersyukur, banyaklah berterima kasih. Ku bersyukur Bapak, ku berterima kasih kami ada sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh melewati tahun 2023 yang sebentar kita akan tinggalkan. Ini semua karena kebaikan pertolongan Tuhan. Meskipun dalam perjalanan hidup kita banyak mengalami tantangan, kesakitan, kesulitan, pergumulan, persoalan, menghadapi kenyataan hari-hari ini, situasi. Tetapi kita anak Tuhan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kemudian dengan cara apa? Beribadah kepada Allah. Ibadah itu hanya milik Tuhan. Jadi kita layak beribadah. Ibadah memuliakan, mengagungkan, menyembah Tuhan. Banyak cara orang beribadah. Banyak model mereka beribadah. Tujuannya hanya apa? Untuk bertemu dengan Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, apakah secara pribadi merasakan hubungan ketemu dengan Tuhan? Kalau selama ini ibadah kita belum merasakan menikmati, usahakan saudara kita beribadah itu menikmati. Saudara, kita menyembah, kita memuliakan, kita merasakan hadirat Tuhan. Baik ibadah bergereja, baik doa di rumah, ibadah di rumah. Biarlah kita terus senantiasa memberikan ibadah karena Tuhan yang layak menerima ibadah. Puji Tuhan. Kalau sepanjang tahun ini tidak ada yang lowong. Ada di sini yang selama 1 tahun ini sampai minggu sekian ini yang nggak pernah lowong, angkat tangan. 1, 3 kali, wis lowong 3 kali wis. Ya, ada. Boleh Victor ya ada terus sama saya. Kalau nggak ada terus ya bingung nanti. Mau kita kasih hadiahnya belum belikan nih. Enggak setengah jeng. Ya. Kemudian yang ke-7,
dengan cara menggunakan apa yang kita miliki. Untuk apa? Untuk kepentingan kemuliaan Allah. Yang kita miliki apa? Tubuh kita, milik kita, apa yang ada pada kita semuanya dipakai jadi sarana untuk alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Gereja ini juga perlu sarana prasarana fasilitas, dan puji Tuhan persembahan dari jemaat, persembahan dari anak-anak Tuhan. Dan ini kita belajar untuk memuliakan nama Tuhan melalui tubuh kita, melalui hidup kita. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, dengan hidupmu. Makanya jangan nyia-nyiakan tubuh kita, melupakan ibadah, mencari kesenangan tubuh kita. Mari kita, saudaraku, di tahun 2024 nanti kita semakin giat, kita semakin setia, kemudian pelayanan-pelayanan juga semakin setia. Nah, ini tamburinnya sudah mandek ini. Harusnya ya jalan terus, olahraga, gerak-gerak, ini sehat, anak-anak jadi sehat nanti ini. Ya, nanti terus belajar ya supaya pelayanan-pelayanan. Ya, ini jadwal siap akan dibuat lagi untuk pelayanan 6 bulan ke depan, supaya nanti siapapun yang ditugaskan menerima dan suka dan mau membuka diri untuk ambil bagian di dalam melayani Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan memberkati kita semua. Tahun 2024 kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi yang tahu Tuhan ada. Amin. Ebenezer, artinya apa? Sampai di sini. Immanuel, Allah apa? Beserta kita. Luar biasa. Terima kasih atas penyertaanmu sepanjang tahun ini. Nah, makanya nanti kami berharap tanggal 31 kita akan ibadah mengakhiri tahun. Ya, nanti akan diputuskan saja supaya demokratis, jam 7 atau nanti jam 6 sore atau setengah 7 sore. Yang penting nanti jemaat kumpul seperti ini. Nah, kemarin pas minggu kemarin ada yang lupa, mungkin dianggap ibadahnya cuma tanggal 25 sekarang ini, minggunya enggak ada. Nah, makanya persembahan ini satu kali saja, karena banyak persembahan-persembahan. Jadi gembala punya inisiatif persembahan satu kali, nanti dijalankan yang sudah ditunjuk. Ya, puji Tuhan. Mari kita bersama-sama berdiri. Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini jadi busana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku.
Kami rindu menyenangkan-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Inilah hidup, bentuklah kami, amin, menjadi bejana, menjadi alat-Mu untuk hormat kemuliaan. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan, kuduskan, kuduskan, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerindu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerindu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerindu. Kita beri kemuliaan, kita beri hormat hanya bagi-Mu Yesus, yang layak ditinggikan, yang layak diagukan. Syukur, terima kasih Yesus, amin. Kami rindu menyenangkan-Mu, pakailah kami menjadi alat-Mu bagi hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi Tuhan kami, Allah yang besar, Allah yang ajaib. Yesus menyenang, pausuk maju ke depan berdoa, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan sudah menyertai kehidupan kami semua sepanjang tahun 2023. Hingga saat ini kami ada di penghujung tahun 2023 Tuhan. Ini karena penyertaan-Mu Tuhan, ini karena kebaikan-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa menjalani hidup sampai saat ini Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kalau kami sudah menerima akan kebenaran firman-Mu Tuhan, di mana firman-Mu sudah memotivasi dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami rindu firman-Mu ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu kemuliaan ada di dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Tuhan, kemuliaan-Mu ada di dalam hati kami Tuhan, selalu menempel di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan kami semua jemaat Tuhan. Inilah Tuhan yang menjadi kerinduan kami untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu terus ya Tuhan, melalui firman-Mu ini, dikuatkan melalui firman ini Tuhan,
sehingga semakin kuat hidup kami untuk mengikuti Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami sudah memperingati akan kelahiran-Mu, Engkau lahir untuk kami ya Tuhan. Bahkan Engkau mati juga untuk kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Firman-Mu sudah memotivasi kami Tuhan, menguatkan ke dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Nya yang telah menyampaikan firman-Mu. Berikan Tuhan pelayanannya semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan, keluarganya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan permohonan ucapan kami hanya dalam nama Tuhan kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saatnya kita akan merayakan puncak Natal kita dengan penyalaan lilin. Bapak Gembala. Saya undang Bapak Gembala untuk maju ke depan. Sunyi senyap bintangmu gemerlap juru selamat. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Undang Bapak Agus maju ke depan untuk berdoa syafaat. Dan mengucap syukur dan mengucap syukur
haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang menjadi sumber sukacita kami di pagi ini. Kami mengucap syukur Allah yang hidup, Tuhan yang tidak terukur oleh kami manusia, oleh akal kami, oleh pikiran kami. Berkenan hadir di dunia, lahir di palungan yang hina, lahir bagi kami, tumbuh besar, dan mati di salib, bahkan bangkit di hari yang ketiga. Kami percaya setiap kami pagi hari ini yang hadir untuk mencari Tuhan, kami boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Kami percaya setiap kami pagi ini sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami sudah bertumbuh di dalam Tuhan. Kami percaya pagi hari ini berkat-Mu atas setiap kami yang hadir. Kami merayakan kelahiran Tuhan, dan kami rindu terlebih Engkau Yesus lahir di dalam setiap hati kami, pribadi lepas pribadi, menjadi Tuhan, menjadi juru selamat kami. Kami percaya pagi ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan ada bersama dengan kami pagi ini. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu, saudara bersaudara, kami bersepakat Tuhan untuk kami berdoa syafaat. Kami mau membawa bangsa dan negara kami, Republik Indonesia tercinta, ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami mau bersehati berdoa bagi bangsa kami di dalam nama Yesus. Berkatilah Indonesia Tuhan, berikanlah kerukunan, berikanlah kesatuan bagi bangsa kami. Memberkati dengan keamanan, kedamaian, ketentraman, kemakmuran. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden kami, para menteri, juga setiap wakil rakyat yang duduk di legislatif. Tuhan memberkati mereka semua. Bahkan lembaga-lembaga yudikatif, Tuhan memberkati. Di masa akhir pemerintahan mereka, Tuhan memberkati mereka dengan roh yang takut akan Engkau, supaya mereka terus mulai memimpin bangsa ini dengan baik, memberikan mereka hikmah dan urapan Tuhan. Setiap kebijaksanaan yang mereka ambil berasal daripada Tuhan. Sebentar lagi akan ada penggantian pemimpin Tuhan, baik presiden, legislatif. Tuhan, kami memohon kemurahan-Mu. Tuhan, pimpin jalannya pemilu tanggal 14 Februari mendatang Tuhan. Dari pelosok-pelosok, dari setiap PPS, KPPS yang ada, dimanapun Tuhan, di seluruh pelosok negeri ini, Tuhan memberkati, memberikan hikmat kesehatan, supaya perjalanan pemungutan suara boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan tertib, dengan jujur dan adil. Kami berdoa Tuhan yang mengangkat pemimpin yang terbaik bagi Indonesia, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang boleh membawa bangsa kami semakin maju, semakin bertumbuh, dan setiap kami umat-Mu semakin bebas untuk beribadah, memuliakan Tuhan. Injil Yesus Kristus semakin luas dikabarkan di negara, di Republik ini ya Bapa. Terima kasih memberkati tempat di mana kami tinggal, baik Pare, baik dimanapun kami tinggal Tuhan, kota kami, memberikan keamanan, memberikan kesejahteraan, karena kesejahteraan kota kami juga menjadi kesejahteraan bagi kami semua. Memberkati perekonomian Indonesia terus bertumbuh dengan baik, memberkati bangsa kami dengan kerukunan ya Tuhan. Pemilu mungkin akan membawa gesekan-gesekan, tetapi kami rindu Tuhan hadir memberikan damai sejahtera, Tuhan hadir memberikan sukacita, Tuhan hadir mempersatukan bangsa kami. Di tengah perbedaan yang ada, gesekan-gesekan tidak membawa kami terpecah belah, tetapi membawa kami semakin beragam dan semakin indah. Tuhan, kami bersehati pagi hari ini, kami berdoa sekiranya ada kuasa-kuasa kegelapan, anasir-anasir gelap yang bukan berasal daripada Engkau, tangan-tangan manusia dan setiap permufakatan jahat yang hendak merongrong memecah belah bangsa kami, yang hendak membawa kerusuhan bagi bangsa ini, kami bersatu bersepakat di dalam nama Yesus Kristus. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasa mereka. Tuhan, ambil alih bangsa kami. Kami percaya ketika Tuhan hadir, Engkau ditinggikan dan dipermuliakan, berkat-Mu tercurah. Terima kasih, memberkati gereja kami Tuhan di tempat ini. Urapan-Mu bagi Bapak dan Ibu Gembala kami, berikan kesehatan, berikan sukacita, memberkati setiap
pelayanan hamba-Mu Tuhan. Pakai dimanapun ada, menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati supaya dalam kepemimpinan Bapak dan Ibu Gembala kami di tempat ini, pekerjaan-Mu di tempat ini semakin maju, semakin bertumbuh umat-Mu, semakin Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Seluruh pelayan-pelayan yang ambil bagian, seluruh majelis jemaat yang ada, Tuhan memberkati. Apapun bagian kami rindu mengerjakannya untuk Tuhan, dan kami rindu mengembalikan segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan kesatuan hati bagi jemaat-Mu. Jangan biarkan kami bermegah untuk diri kami, tetapi kami mau kembalikan segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Umat-umat-Mu yang pagi hari ini sakit, berada di tempat ini, Tuhan, datang dengan setiap keletihan, kelelahan, kelemahan tubuh, kami berdoa, darah Yesus bilur-bilur Tuhan memberikan kesembuhan dalam nama Yesus. Segala kuasa sakit, penyakit, kutuk kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Pemulihan, kesembuhan terjadi, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya, kami yang datang pagi hari ini dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, kami pulang dengan kekuatan dan sukacita yang baru, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah Natal yang boleh luar biasa diberkati pagi hari ini. Terima kasih. Sebentar kami akan membawa korban persembahan bagi Tuhan. Kami rindu memberikan yang terbaik bagi Engkau. Memberkati tangan-tangan kami, kuduskan Bapa, supaya persembahan kami sungguh menyenangkan hati-Mu. Pelayan-pelayan kolektan, Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Ibadah yang terus berlanjut, Tuhan pimpin dan sertai. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Seberapa yang kita berikan, Tuhan tidak pernah memandang besar atau kecil persembahan yang kita berikan, tetapi Tuhan melihat ketulusan, keikhlasan kita di dalam memberi, supaya semua itu bisa mendatangkan berkat bagi kita semua. Ibu Nani sama Mbak Siti yang akan menjalankan persembahan. Kita angkat satu pujian, Gandol Gusti. Kalau tahun 2023 kita percaya Tuhan sudah menyertai kita, maka tahun 2024 kita tetap berharap, bersandar dan gandol Gusti Yesus. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino, dino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita gandol Gusti Yesus. Mana tangannya gandol Gusti? Gandol Gusti, tangannya ke atas. Amin. Haleluya. Saben dino, dino wengi gandol Gusti. Kula amung percaya sekali lagi ya, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina, dina wengi gandol Gusti, gandol Gusti. Tangannya mana?
gandol sinten? Gandolnya tenanan apa ora? Haleluya. Gandol Gusti. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Waktu dan tempat saya kembalikan pada Bapak Gembala. Ada persembahan dari kaum wanita Ebenezer. Semua ibu-ibu, meskipun kemarin gak ikut latihan, saya mohon dengan hormat sama-sama kita kompak untuk memberikan persembahan untuk Tuhan. Monggo, Mbak Hani, Mbak Endang, mana Mbak Endang? Mbak Erna, ayo maju semua iki. Gandeng-gandengan ya nanti dua-dua. Dari samping ibu-ibu ya nggak boleh langsung manggon. Mbak Wahyu, ayo maju ke depan. Semua ini, semua ibu-ibu Ebenezer. Ayo, gak apa-apa nggawa anak. Kita sukacita tante, mari tante. Kita geraknya pelan kok tante, ayo tante, mari ikut. Mari kita sambut ibu-ibu GPD Ebenezer. Berikan tepuk tangan yang meriah dong.
Puji Tuhan, omnya diajak nyender, ya nyender sama tante, tapi nyender sama Tuhan Yesus itu yang paling ayem, tentrem, ya puji Tuhan. Terima kasih atas kehadiran kita semua pada ibadah Natal khusus Ebenezer. Ya, kami berharap nanti mungkin ada yang tidak foto, supaya nanti kita foto bersama di tempat ini ya. Sekali saja. Ada Pak Juri, ada Ibu Juri ikut foto, nanti ada kenang-kenangan buat kami di sini. Ya, puji Tuhan. Tapi setelah doa berkat, pengumuman untuk hari Sabtu diundang ibadah syukur oleh keluarga Bapak Usup di Rumah Kulon ya. Di Rumah Kulon mengenang 100 hari mungkin. Ya, mengenang 100 hari Bu Tarmi dipanggil Tuhan dan jemaat diharap hadir jam 6 sore hari Sabtu. Nah, kemudian hari Minggunya tanggal 31 itu kan ada ibadah akhir tahun. Nah, ini secara demokratis saja. Kami berharap supaya nanti bisa hadir, kita bersama-sama mengakhiri tahun 2023 semua beribadah. Pilih mana? Angkat tangan. Jam 7 atau jam 6 atau jam setengah 7 malam? Supaya karena ada kerja, ada itu enak mana? Setengah 7 malam atau jam 7 pagi? Tanggal 31 hari Minggu. Soalnya ada yang kerja juga, itu masih ada yang kerja terakhir itu. Sore aja ya? Siapa yang pagi angkat tangan? Loh, banyak yang pagi. Ya wis, kalau begitu pagi saja wis. Ndang mari acara wis engko ndang budal tau ngono wis. Ya. Tetap jam 5 pagi atau jam 7? 7 jam 5 pagi itu kesubun. Kemudian doa tutup tahun malamnya jam 10 ya, jam 10. Terus anak-anak remaja terserah untuk acara-acara anak-anak remaja, enggak tahu bikin acara apa. Sebelum jam 10 boleh, setelah jam 12 boleh, cuma jangan sampai terlalu malam ya. Terus ibadah tahun baru, perjamuan kudus dan pembagian ayat ya. Tanggal 1 Januari 2024 jam 10 siang. Sekaligus makan siang, karena saya tanggal 31 itu saya akan ke Jagal, ada yang berkorban ya, binatang korban. Nah, nanti akan kita makan bersama di tempat ini, perjamuan kasih jam sekitar 11-12 setelah ibadah, langsung kita makan bersama. Kalau sudah makan bersama nanti habis makan kalau boleh ada 1-2 yang tinggal kora-kora, ngepel, bersihkan, jangan sama tante sama pesa, ada yang jemaat yang bantu. Ben datang resi mulai resi, datang resi mulai warak, resi urusono dewe. Jangan seperti itu. Ya, puji Tuhan. Ya, ada tambahan lagi? Tidak ada. Jadi tetap ibadah tahun baru jam 10 ya. Akhir tahun jam 7 pagi. Tutup tahun doa jam 10. Sama-sama kita berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada
malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami mengucap syukur kalau kami boleh datang ke rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan yang layak menerima ibadah kami. Bersyukur, terima kasih atas kekuatan yang Tuhan berikan untuk kami menjalani dan akan mengakhiri tahun 2023. Ini semua karena kekuatan yang dari Tuhan. Suka duka yang kami alami, persoalan, permasalahan, Tuhan tolong kami. Dan kami percaya yang sakit dijamah, dilawat, disembuhkan oleh Tuhan. Dan kami menyerahkan umat-Mu semua, setiap keluarga, setiap rumah tangga, anak-anak, pendidikan, usaha, pekerjaan, mata pencarian, semuanya diberi kelancaran. Dan kami rindu di tahun 2024 akan mengalami pertolongan Tuhan, mengalami berkat-berkat Tuhan, mengalami damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih untuk keluarga Bapak Juri, keluarga dari Malang, berbakti di tempat ini, berkati keluarga ini supaya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami akan menjalani hidup sepanjang minggu ini, di akhir-akhir di tahun ini akan kami akhiri, dan kiranya penyertaan Tuhan menyertai kami semua. Kita pulang, kita membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang, penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selamanya. Setiap korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan, diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.